Perkenalkan, nama saya Patrani Patambi dengan NIM 24020460000005. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Ashar dengan NIM 2402004601011. Perkenalkan, nama saya Prisa dengan NIM 2402046010113. Perkenalkan, nama saya Nurul Amelia dengan NIM 240204600008. Perkenalkan, nama saya Sumartin dengan NIM 2402046000002. Perkenalkan, nama saya Ginda dengan 2402004601011. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakri dengan NIM 2402046010006. Dan korupsi penyediaan menara BTS Bakti Kominfo masih terus berjalan. Banyak kejutan dari kasus ini, mulai dari Masyarakat masih menyoroti penuntut umum sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR dengan terdakwa Hasto Kristianto. Penetapan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur I Asiman Juntak sebagai tersangka kasus dugaan suap alokasi dana hibah menambah daftar Jadi wajar kalau ada data bobol, anggarannya aja bocor. Kalah tukang ember depan rumah, anti pecah, anti bocor. Korupsi adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi ataupun dampak ekonomi. Korupsi menyebabkan kerugian finansial besar bagi negara karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah masuk ke kantong pribadi yang mengakibatkan proyek infrastruktur pembangunan mangkrak atau kualitasnya buruk karena dana dikorupsi. Proyek investasi terganggu karena para investor tidak mau bekerja sama dengan negara yang tidak transparan. Dampak sosial. Korupsi memperparah ketimpangan sosial. Masyarakat yang miskin makin menjadi miskin. Karena pelayanan publik semakin mahal, lambat atau buruk. Bantuan sosial tidak tepat sasaran karena oknum memotong biaya. Dampak yang ketiga, dampak politik. Lembaga negara, legislatif, yudikatif, eksekutif tidak independen. Praktik politik uang yang menciptakan pemimpin tidak kompeten yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Dampak hukum dan pemerintahan. Korupsi menciptakan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Para aparat negara tidak bekerja seadil-adilnya, yang kaya bisa membeli keadilan. Intensitas memberantas korupsi. Kenapa harus segera dilawannya? 1. Menjamin generasi muda. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Membangun pemerintahan yang bersih dan kredibel. 4. Meningkatkan nilai sains nasional. 5. Mewujudkan keadilan sosial. Di ruang inilah keputusan dibuat bukan untuk rakyat, tapi untuk mempertahankan tahta. Kata strategi menggantikan pengabdian, dan nurani hanya jadi gangguan yang disingkirkan. dana bantuan desa itu kita arahkan dulu ke rekening cadangan, biar caranya nanti pas sudah aman. Sudah saya atur, Pak. Sebagian masuk ke akun pribadi pejabat daerah yang loyal, sisanya untuk logistik kampanye. Tapi itu dana rakyat, Pak. Harusnya buat infrastruktur dan kesehatan. Politik, Anton, bukan hitam putih. Ini soal bertahan hidup, kau mau jadi dari kemiskinan. Dan dengan satu kalimat dingin, idealisme Anton mulai retak. Karena dalam ruangan itu, kejujuran adalah kelemahan, dan kecurangan adalah kelangsungan hidup. Sementara itu, di pojok kota, dua pemuda menyusun keberanian dengan tangan kosong. Mereka tidak punya jabatan, tidak punya pengaruh, hanya kebenaran sebagai bekal. Tapi kadang, itu lebih dari cukup. Aku yakin ada penyelewangan ini. Laporan desa-desa itu semua fiktif.
Tapi aku butuh bukti yang kuat. Dapat dokumen transfer dari sumber anonim, tapi kita butuh bukti internal. Tanpa itu, kita bisa dituntut balik. Oh, taruh. Dia tahu segalanya. Dia makin gelisah belakangan ini. Kalau bisa, kita tarik dia ke pihak kita. Itu bisa jadi bom besar. Dalam sistem yang membungkam, bahkan keraguan sekecil itu bisa jadi harapan. Tari, perempuan muda dengan masa depan di tangannya, berdiri di persimpangan sunyi antara hidup tenang dalam kebohongan atau hidup terancam demi kebenaran. Aku lihat sendiri dokumen-dokumen itu, angka-angkanya gak masuk akal, tapi kalau aku minta suara cari yang tamat. Tari, kamu bisa jadi perbedaan. Bukan cuma karaktermu yang dipertaruhkan, tapi masa depan ribuan orang. Aku kasih kamu akses email dan file di server kami properti. Kamu harus hati-hati karena ada maksa dan curiga sama siapapun. Bukan. Dan pada malam itu, suara kecil di hati Tari akhirnya menang atas rasa takut. Keberanian kadang datang, bukan dalam teriakan, tapi dalam bisikan paling lirih. Sudah cukup. Fikri menyusup ke tempat yang menyimpan rahasia kelam negeri ini. Tapi dia tak sendirian. Dalam diam, ada yang sudah lama muak, meski hanya seorang sopir. Kamu bukan kurir biasa ya? Hanya pengantar surat penting Pak Guntur. Masuk aja ke ruang belakang. Cepat saya bantu, tapi jangan lama. Hah? Kenapa kamu bantu saya? Karena saya sopir, bukan berarti saya buta. Saya sudah lihat banyak kebusukan. Dan saya juga punya anak. Saya nggak mau dia hidup di negeri yang penuh kebohongan. Raka, lelaki tanpa jabatan, tanpa mikrofon, tapi dengan nurani yang masih hidup kadang. Revolusi tidak dimulai dari atas panggung, tapi dari balik setir mobil dinas. Hari itu datang, hari di mana kebenaran tidak bisa lagi ditahan di hadapan dunia. Mereka berdiri dengan gemetar, dengan peluh, tapi juga dengan cahaya di mata. Hari ini kami membawa bukti valid penyelewangan dana publik oleh pejabat negara. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang harapan. Tentang bangsa yang layak mendapatkan pimpinan jujur. Saya bagian dari sistem itu dan saya memilih keluar, maka saya bila baru dipasang. Dan ketika Pak Guntur diborgol, bukan hanya dia yang jatuh, tapi seluruh tembok kepalsuan yang selama ini berdiri di atas ketakutan. Di kejauhan, Raka tersenyum tipis, bukan karena dendam, tapi karena harapan. Tidak semua yang berani bersuara selamat, tapi setiap suara yang tulus menciptakan riak, dan dari riak itulah gelombang besar perubahan akan lahir. Karena keberanian itu menular, dan kadang satu cahaya kecil cukup untuk menembus gulit. Setiap kisah punya akhir, tapi pelajaran dan nyata pernah usai. Dari drama ini, semoga kita dapat mengambil kekuasaan tanpa akan melahirkan kehancuran. Mari kita jaga hati, suara, dan keberanian untuk tetap memilih jalan yang benar. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penonton yang telah meluangkan waktu, perhatian, dan ucapan untuk menonton drama ini. Semoga apa yang kami lakukan bisa menjadi cermin kakaknya hiburan. Dan jika ada kekurangan dalam penyajian, baik kata, ucapan, maupun adegan, dengan tulus kami memohon maaf.